Alhamdulillah, benar. Masjid ini rumah Allah. Dan masjid ini taman surga. Raudatul Jannah. Jadi sebelum kita masuk ke surga, kita kan ke tamannya dulu. Iya. Nah, taman surga di dunia nih masjid. Nah, kenapa di masjid ini kita ada turun rahmat, diturunkan Allah rahmat, diturunkan Allah sakinah, diturunkan Allah kebahagiaan. Iya. Jadi gambaran surga tuh di masjid ini. Kita merasa senang, merasa serono, kata orang Malaysia kan. Jadi orang beriman nih di dalam masjid seperti ikan dalam air. Iya. Ikan sehat, ikan sakit, ikan siluk mahal, ikan murah. Kalau dia dalam masjid dia akan senang, bahagia. Nah, bahagia, tenang, damai. Gitulah orang beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Wa may yakhsha illallah. Sesungguhnya yang beriman itu, orang beriman itu adalah orang yang memakmurkan masjid. Nah, jadi orang yang memakmurkan masjid ini 5 waktu berjamaah di masjid, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dia akan senang, bahagia karena beriman. Tidak takut pada siapapun. Tidak takut pada siapapun kecuali pada Allah. Wa may yakhsha illallah. Jadi Masya Allah, mari kita sama-sama memakmurkan masjid. Siapa mau masuk surga, masuk lewat tamannya loh. Kan kita mau masuk surga harus ke taman. Nah, taman surga itu telah di masjid. Nah, jadi kita masing-masing lah makmurkan surau kita, langgar kita, masjid kita, musola kita, di mana tempat kita berada. Selamatkan diri dan keluarga dulu. Aku ampusakum wa ahlikum naro. Jadi selamatkan dirimu, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Keluarga dulu kita selamatkan. Diri kita dulu. Diri kita dulu. Baru keluarga kita. Keluarga, tetangga kita. Tetangga kita. Sampai seluruh dunia. Kita ajak macam mana masjid-masjid di Pakistan, di Bangladesh, di India, di Arab Saudi. Jangan sampai orang Arab Saudi seorang pun tidak mau nak Masjidil Haram. Kan ada kawan kita di Thailand kan, Gumte sama kawan katanya tinggal di mana, di Arab Saudi, mana di Mekah. Wah, biasa enggak kan, saya jarang katanya ke Masjidil Haram. Dia seorang orang Mekah yang pergi ke Thailand. Nah, tapi alhamdulillah karena didakwah oleh orang Thailand kan buat orang Patani, orang Naratiwat, orang ditargib ya, bahwa sholat di Masjidil Haram itu pahalanya sekali sholat sama dengan 100.000 kali sholat di masjid-masjid lain kan. Nah, kalau masjid di Madinah, sekali sholat di masjid Madinah sama dengan 50.000 kali sholat di masjid lain. Kan begitu ya? Nah, jadi ya pahala. Tapi yang jelas apabila kita ganjaran, pahala, hadiah yang Allah berikan kepada orang yang sholat di Mekah dengan di Madinah. Tapi kalau kita di masjid kita, ya kita niat di masjid kita, maka itu pun ganjaran pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, luar biasa. Karena ini rumah Allah. Dan Allah akan menjadi dan kita akan menjadi tamu Allah. Allah pasti muliakan tamu. Macam tamu datang ke rumah kita kan, kita muliakan kan. Apapun yang ada di rumah kita mau kita siapkan, mau kita hidangkan. Di masjid ini kita berada di zona aman. Pasti aman. Pasti aman. Kalau kita di Masjidil Haram saja, kalau umpama kita tidak punya paspor hilang dan lain sebagainya, tidak punya duit apa, duduk ya kita di Masjidil Haram, zona aman. Nah, apalagi kalau kita sholat, doa, ya, baca Quran, zikir masjid, Masya Allah, luar biasa, nikmat. Kita sakit ke, kita sehat ke, kita kaya ke, kita miskin ke, kita orang kampung, orang kota ke. Pokoknya kalau udah umur 50 tahun ke atas, anak cucu antarkan makanan di masjid. Karena umur-umur di masjid. Kita jadikan masjid ini kantor kita, rumah kita, tempat ibadah kita. Semua artinya masjid itu kita seperti ikan dalam air. Ikan dalam air. Macam mana ikan dalam air? Ya kan nikmat, ke atas, ke bawah, kiri, kanan, nikmat ikan. Tapi kalau orang tidak beriman, dalam masjid seperti ikan keluar akuarium, ngelepar. Nah, gitulah orang yang tidak beriman, orang yang tidak taat kepada Allah. Kalau keluar, coba lihat macam Qarun, Fir'aun, Abu Lahab, Abu Jahal, coba lihat. Padahal itu udah contoh kan, betapa banyak Nabi Musa nyuruh Fir'aun supaya taat kepada Allah. Nabi Muhammad ngajak orang kafir Mekah untuk pergi ke Masjidil Haram. Tapi karena Abu Jahal, Abu Lahab tidak mau, susah, resah, gelisah. Gelisah deh. Nah, sementara Bilal bin Rabah, hamba abdi budak belian, ya, hitam legam. Kalau kita jumpa Bilal bin Rabah, yang nampak tuh mata dengan gigi ya. Tapi Allah turunkan hidayah dengan dia. Karena Bilal sering ikut Nabi Muhammad ke masjid, ya kan? Maka Allah muliakan Bilal. Bilal di dunia
Terompahnya udah kedengaran di surga. Iya, iya. Ah, itulah dia. Nah, jadi mudah-mudahan saya sendiri berniat untuk selalu ke masjid, ya, dan ngajak anak istri, tetangga, kawan-kawan semua kita ngajak, dan bila perlu seluruh dunia ini masjid kita tidak ada satu orang pun di kampung tuh, atau di Korea di suatu wilayah yang tidak datang ke masjid. Nah, kita usahakan masjid kita tuh, surau kita, masjid tuh, sholat Jumat, sholat zuhur sama ramainya dengan sholat Jumat. Allah. Kita usahakan macam mana masjid kita tuh, sholat subuh sama ramainya dengan sholat Idul Fitri. Idul Fitri, Idul Adha. Ini mau yang gitu. Kalau udah macam gitu, Masya Allah, apa janji Allah? Walau anna ahlal qura amanu wa taqwa la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ardh. Apabila suatu penduduk kampung beriman dan bertakwa, salah satunya memakmurkan masjid, aku akan curahkan, kata Allah, barokah dari langit, dari bumi. Barokah dari langit. Dari langit, dari bumi. Ya, kita contohkan. Lihat Mekah. Mekah apa? Ada kering, kerontang, tandus. Tidak ada apa-apa kok. Langit dengan pasir yang ada. Iya, tandus, gersang. Gersang tidak ada. Tapi apabila orang gurun pasir, tapi apabila orang penduduk Mekah beriman, beramal, memakmurkan masjid, Masya Allah, kurma keluar dari langit, turun. Artinya kan dari atas kan, kurma. Kurma. Keluarkan dari minyak bumi ya, nak? Dari atas ya, dari atas tuh, kurma, delima, anggur, apel, buah apa yang tidak ada di Mekah. Apa pun Pak Haji sudah biasa ke Mekah. Kangkung pun ada. Kangkung pun ada. Keluaran. Kangkung miding pun ada. Durian tidak bermusim. Di Mekah tuh ada. Itu dari langit. Yang dari bumi apa? Minyak berbarer-barer. Air jam-jam tidak habis-habis. Kenapa penduduknya memakmurkan masjid? Memakmurkan masjid. Ibarat karena memakmurkan masjid tadi. Memakmurkan masjid. Itulah janji Allah. Apabila penduduk suatu kampung beriman dan bertakwa, aku curahkan, bukan teteskan. Macam kita ambil air, curahkan, ditumpahkan Allah. Coba lihat di Mekah, Madinah, iya dapat fakta, bukti, ya kan? Macam mana orang belum seluruh dunia nak datang ke Mekah, ke Madinah. Karena yang tadinya kering, kerontang, tandus, ya Allah, Mekah, Madinah awalnya tuh Mekah, jinnya pun tidak mau datang ke sini. Oh Allah. Awal-awalnya jinnya pun tidak mau datang ke Berani. sini. Tidak berani. Tidak ada kehidupan, tidak ada tanda kehidupan. Ya dah jinnya dah ya. Tapi apabila penduduk Mekah beriman, bertakwa, memakmurkan masjid, sekarang negara, tanah yang paling mahal di planet bumi ini, per meternya Mekah kalah Amerika, kalah, tidak ada apa-apanya. Nah, siapa yang berani beli tanah? Sampai orang Mekah sendiri pun tidak mau jual tanah. Mahal. Jadilah, maka kita sekarang sekali lagi, mari kita sama-sama memakmurkan masjid kita supaya kampung kita berkah. Supaya rumah tangga kita berkah. Pasti masjid, musola, surau. Ya mana tempat masjid lah. Kalau dapat suraunya dibesarkan, betul nggak? Kalau ada dana, tapi kalau cukup untuk satu kampung ya cukuplah. Yang penting macam mana intinya kita memakmurkan masjid. Ya baik, saudaraku seiman. Itu dia. Kata ulama, seandainya itu hidayah bisa dibeli, kata ulama, aku akan beli hidayah itu dan aku bagi-bagikan kepada keluarga, tetangga, andai taulan yang aku cintai. Itulah pentingnya hidayah dalam kehidupan ini. Demikianlah apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan membawa kebaikan untuk kita semua. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.